Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 811141904 akan mempresentasikan tentang permasalahan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu tentang permasalahan pengelolaan limbah B3 oleh pemerintah daerah. Adanya peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah ini tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dimana pada lampiran huruf K angka 5 disebutkan bahwa tugas dan wewenang dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota dan kabupaten. Daerah provinsi memiliki wewenang dan tugas dalam pengelolaan limbah B3 ini adalah pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten atau kota dan satu daerah atau provinsi. Kemudian daerah kabupaten atau kota memiliki wewenang dan tugas yaitu penyimpanan sementara limbah B3 serta pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten atau kota. Di daerah Jawa Tengah sendiri ada peraturan khusus yang menangani tentang pencemaran air, yaitu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 20 tahun 2003 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas kabupaten atau kota di Provinsi Jateng. Pada pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2 peraturan daerah ini, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah beserta pemerintah daerah setempat bekerjasama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah. Kemudian peraturan daerah yang akan saya ambil pada permasalahannya adalah mengenai pengelolaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Di daerah Kabupaten Pekalongan sendiri terdapat peraturan mengenai pengelolaan air limbah, yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah. Pada pasal 30 ayat 1 Perda Kabupaten Pekalongan ini, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah. Kemudian bagaimana permasalahan pengelolaan limbah batik di daerah Kabupaten Pekalongan ini? Yang pertama, menurut pasal 5 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, bahwa limbah batik ini dapat digolongkan ke dalam limbah B3 jenis 1 yang memiliki dampak akut secara cepat dan tiba-tiba dan terhadap kehidupan manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada gambar ini, bahwa pencemaran lingkungan sudah oleh limbah batik ini sudah masuk ke aliran air sungai dan tidak hanya merusak air sungai tersebut, juga merusak ekosistem air dan juga tanah di sungai tersebut. Kemudian bagaimana penyelesaian masalahnya? Yang pertama adalah tentu perlu ada peningkatan pengawasan pengelolaan, baik itu oleh pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Kemudian perlu adanya pembaharuan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ini. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan limbah batik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.